Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Anda Islam sudah lama menyimak siaran Edis TV atau baru atau bagaimana? Sudah ya sekitar 6 bulan lah tahu Bang Edis ini. 6 bulan. Bagaimana Kang Cecep? Apa yang mau Anda utarakan ini? Silakan. Enggak juga sih, lihat Bang Edis, Bang Juma kan sebagai apologet agama gitu kan. Seneng aja ya, ada hiburan buat saya gitu kan. Oh, ada hiburan. Tetapi lebih daripada sekedar hiburan, bagaimana ketika Kang Cecep menonton siaran Edis TV ini? Ya ilmu juga sih, ilmu juga, wawasan lah. Oh, ada juga pembela-pembela agama gitu kan. Pembela Tuhannya masing-masing, kira-kira seperti itu kan. Oke, tapi sebenarnya kalau di Kristen itu Tuhan itu tidak perlu dibela-bela. Tuhan justru yang membela, Tuhan justru yang membela gitu. Oh, enggak, Bang Edis enggak membela Tuhan kan? Ya ngapain dibela-bela? Muslim pada membela-bela kira-kira. Iya, gitu. kalau Muslim akan membela-bela Muhammad. Bahkan seorang Muslim itu akan rela mati untuk Muhammad, betul? Izin sambil ngerokok boleh nggak? Nanti kena ban sama TokTok. Oh, siap. Tapi begini ya, berbicara mengenai diskusi lintas iman ini ya antara Islam dan Kristen. Selama saya itu siaran nih Kang Cecep, pernahkah Kang Cecep dapati bahwa saya itu memfitnah ajaran agama Islam? Ya, ngempitnah. Asumsi kali ya, paling bukan fitnah. Salah satunya apa? Salah contoh. Coba kasih saya satu contoh di mana yang saya katakan itu merupakan asumsi liar, tidak bertanggung jawab, misalnya apa? Enggak lama, asumsi kan nggak liar juga, namanya juga asumsi, baik atau Bang Juma kan, atau semua apologi seperti itu sih. Contohnya? Ya lah, banyak lah contoh-contoh. Banyak tapi tidak bisa dikasih tunjukkan. harusnya Kang Cecep bisa menunjukkan satu begitu. Apa yang contoh? Gimana? Contoh asumsi Bang Edis menyebutkan tadi barusan bahwa umat muslim menyembah Muhammad yang di dalam kubur kan gitu. Loh. Dan itu asumsi Bang gini. Edis kan gitu. Makanya gini teman-teman. Sebenarnya itu tema yang paling sangat bagus dan itu memang tema yang paling sering dipertanyakan oleh umat muslim. Begini, Kang Cecep. Waduh, itu yang sudah mulai berisik itu. Suruh diam. Jauh di mana tuh di speaker itu. Iya, tetapi kenapa berisik? Diam lu, saya mau lagi ngobrol. Kalau dekat saya suruh seperti itu. Iya, kalau dekat suruh diam kan. Suruh diam saya. Malah lagi jauh, aduh. Kalau dekat diam, saya lagi serius nih sama Bang Edis, orang hebat. Begini Kang Cecep. Tadi kan Kang Cecep bilang bahwasanya umat Islam itu tidak menyembah Muhammad, betul? Enggak gitu, bukan asumsi Bang Edis barusan bilang bahwa umat muslim, kata Bang umat muslim menyembah Muhammad yang di dalam kubur, itu asumsi Bang Edis kan gitu. Nggak apa-apa sih. Gini Kang Cecep. Masalahnya ketika orang Kristen nyanyi-nyanyi di gereja, joget-joget katanya di gereja, katanya lagi nyembah Tuhannya, betul? Enggak lah. Nah, saya kalau masuk ke gereja, kalau mau lah nyanyi di gereja. Gini, menurut Kang Cecep, kami orang Kristen menyembah Yesus nggak? Kurang tahu ya, itu kan Bang Edis yang harus menjelaskan ke saya. Ngapain di dalam gereja selain nyanyi-nyanyi, tujuannya apa? Ya, jadi begini Kang Cecep. Sebenarnya apa yang kami lakukan terhadap Yesus, itu kalian perbuat kepada Muhammad, Kang Cecep. Contoh. Gitu mungkin ya. Iya, kalian tiru-tiru. Contoh misalnya gini. Betul. Kami memanggil namanya di dalam doa kami, di dalam ritual peribadatan kami. Betul? Nah, umat muslim memanggil nama Muhammad juga nggak?
Iyalah sholawat kan yang sama kan? Umat muslim ya, juga Rasulullah Muhammad memuji-muji gitu. Muhammad, sama kan? Betul. Memuliakan Muhammad, sama kan? Sama. Sama. Betul sama. Sama. Coba, umat muslim juga percaya bahwa Muhammad itu ada sebelum dia lahir, betul nggak? Gimana? Ada Umat muslim juga percaya Muhammad itu sudah ada sebelum dia dilahirkan, betul? Kata siapa? Nah, asumsi Bang Edis. Iya, jadi gini ya. Muhammad lahir itu ada setelah lahir, bukan kan? Begitu. Itu logikanya gimana setelah lahir? Baik. Makanya kan tadi saya bilang. Bang Edis aja berasumsi kan gitu. Jangan gitu kan Bang Edis. Makanya saya dikatakan lahir Muhammad, barulah Muhammad itu ada. Baik. Jadi Muhammad sebelum dilahirkan, dia belum ada. Dia ada baru setelah dilahirkan. Nah iyalah. Baik. Lalu begitu. Bagaimana dengan ini ya? Bagaimana dengan ini? Coba Kang Cecep dengarkan. Jangan bawa kertas yang nggak jelas gitu. Jadi kalau Ustadz Abdul Somad kalau ngomong dia ngasal ngarang bebas. Oh, balik ke orang yang mau kita omongin tentang Abdul Somad. Oke, kita ngomongin tentang Abdul Somad. Gini. Menurut Ustadz Abdul Somad tuh ngerti agama Islam Abdul nggak? Somad saya nih. Bukan, menurut Kang Cecep, Abdul Somad tuh ngerti nggak ajaran agama Islam? Mengerti dalam arti mempelajari lah kira-kira kan. Baik, ini ya, nih. Karena kalau saya ngomong pasti Muslim nggak percaya. Enggak, maksudnya Bang Edis berani aja gitu ngomongin orang lain. Kita lagi berdua ngomongin Bukan, kan tadi saya bilang bahwasanya Muhammad itu sudah ada sebelum dia lahir. Kata Bang Edis kan. Bukan gitu, kata saya, itu kata agama Islam. Nih, kalau Bang saya Edis ngomong ke saya nggak tahu tentang itu. Bang Edis aja ngomong ke saya. Saya bilang. Oke, baik, saya perkuat ya. Perhatikan. Jangan bawa-bawa kertas. Aduh. Bersama Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku minta ampun kepada Engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah nanya bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Jangan bawa-bawa orang lah. Dari mana kau tahu nama Muhammad? Jangan bawa orang lain, jangan bawa Abdul Somad. Bang Edis lalu kau tiupkan roh ke dalam anak itu. Jangan bawa-bawa orang Bang Edis. Waduh. Makanya tadi saya bilang kalau saya yang bicara, Kang Cecep tidak percaya. Giliran saya kasih tunjuk ustadznya yang bicara, jangan bawa-bawa orang itu. Ya kan Bang Edis mendengar dari ucapan Abdul Somad kan gitu. Disampaikanlah ke saya belum dari itu, baru dari Bang. Maksud saya begini Kang Cecep, begini. Ya, apa? Saya ini kan sudah mempelajari agama Islam dan saya juga sudah mempelajari agama Kristen. Alhamdulillah. Tahu nggak hasil yang saya pelajari? Kang Cecep kan 13 tahun nukang. Saya 13 tahun baca Al-Quran dan baca Bible. Nah, makanya Kang Cecep mengerti tentang pertukangan, saya mengerti tentang Quran dan Bible. Karena belajar kan Bang Edisnya. Apa yang saya dapatkan dari saya mempelajari Quran dan Bible? Yang saya dapatkan adalah Kristen menuhankan Yesus, umat Islam menuhankan Muhammad. Tapi orang Islam tidak sadar. Iya, kalau saya nggak apa-apa, sadar saja Bang Edis kan sudah bagus lah. Mau baca-baca Quran, mau baca-baca Bible kan. Bagus. Gitu. Karena Kang Cecep pun juga bukan bidangnya, mungkin kita undang yang muslim yang lain ya Kang ya. Nggak berani ngobrol lagi ya. Malu lah. Gimana? Saya mau ngobrol lagi, masalahnya Kang Cecep juga tidak mengerti. Ngobrol sama orang pintar itu saya senang. Bang Edis orang hebat, orang Indonesia yang harus memajukan negara ini. Oke lah, saya berharap nanti Kang Cecep kalau sudah menambah pengetahuan tentang agama Islam akan saya ajak lagi untuk diskusi. Oke, begitu Kang Cecep ya. Salam kenal. Lanjutkan. Selamat siang. Ingat negara. Itulah teman-teman ya. Jadi banyak orang Islam itu tidak mengerti ajaran agama Islam. Karena kalau saya yang ngomong, pasti mereka langsung nggak percaya. Pasti. Makanya saya sering mengutip ucapan-ucapan ulama-ulamanya, pakar-pakarnya. Karena ketika saya ajak diskusi mereka ke Quran, mereka akan bilang, ya kita kan harus tanya ulama. Gitu. Nah sekarang saya bawa ulamanya, itu kan kata ulama. Ini gimana Muslim ini? Ya, makanya teman-teman, Islam itu dalam sebuah kebimbangan yang nyata. Iya. Islam itu di dalam kerapuhan yang nyata, teman-teman. Seperti itu. Seperti orang yang tenggelam, lalu dia mencari-cari jerami untuk menyelamatkan hidupnya. Iya. Apapun sama dia diraih supaya dia tidak tenggelam. Seperti itu. Yuk, silakan. Silakan ya, saya undang yang muslim-muslim, silakan ajukan permintaan naik, kita diskusi dengan baik. Oke, kita kasih naik ada Gabil Zetiawan. Oke, Gabil Zetiawan.
Iya, selamat siang Saudara Gabil. Halo Gabil. Ya, Iya. Selamat siang Bapak atau Mas Gabil, silahkan nyalakan kamera. Halo. Ya. ya, Bang Gabil Muslim, Bang? ya Muslim. Muslim. Ya, coba duduk tenang dulu, Bang, ya. Jangan begini-begini gitu, Bang. Coba duduk yang bagus gitu. Duduk ya gitu. Yuk. Ya, Bang Gabil. Saya ini seorang Kristen, Bang Gabil. Iya, Hanya saja saya ini sering mendapati orang Islam tuh sering bahas Kristen. Jadi di sini saya mau jawab nih orang-orang Islam dan sekaligus mengcounter mereka. Atau bahasa singkatnya itu ingin mengajak diskusi seperti itu. Nah, tapi sebelum kita mulai saya mau tanya dulu, sudah lama nonton Edis TV atau bagaimana? 1 bulanan, Sekitar 1 bulanan. Ya, apa yang mau Anda sampaikan ini perihal acara Edis TV ini di stasiun TV Edis TV? Silakan. Ya, saya mau nanya Bang, ini, Bang. Apa itu? Sebentar dulu masih berisik Bang. Oke, nggak apa-apa, santai. Nah, Ya, sebentar dulu Bang. Hasan nggak ada berisik? Gini Bang, kalau di Kristen ya, kan kalau di Islam itu ada malaikat pencabut nyawa ya Bang. Ada malaikat pencabut nyawa. Di mana? Kayak malaikat maut kan di Islam itu pencabut nyawa ya. Nggak ada di Quran, nggak ada. Di Quran nggak ada malaikat pencabut nyawa. Abang pernah baca Quran? Ya sering. Oke, di Quran mana itu ada pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa? Ya kan saya bukan ustadz ya, kurang tahu, Nah. cuma dengar. Saya pernah bilang. Ini mungkin agak sedikit menyakitkan ya, tapi fakta. Gini, alasan seseorang masih Islam itu karena dia tidak mengerti agama Islam. Jika seseorang mengerti agama Islam, mustahil dia akan percaya agama Islam itu. Nah itu. Coba bayangin tuh Bang. Dalam loh itu. Saya ulang lagi ya. Alasan seseorang masih Islam adalah karena dia tidak mengerti agama Islam. Jikalau dia mengerti agama Islam, maka mustahil dia akan mempercayai agama Islam itu. Dalam kan? Jadi begini Bang, tidak ada di dalam Al-Quran itu malaikat pencabut nyawa, nggak ada. Munkar, nangkir, nggak ada itu. Terus ditanya dalam alam kubur, man robuka, man nabiuka, itu nggak ada. Dalam Quran nggak ada itu Bang. Itu adanya dalam sebuah hadis. Suatu saat begini. Muhammad dan sahabatnya begitu, dia melewati kuburan. Ya kan? Nah, Ya, lalu ada yang bertanya kepada Muhammad tentang siksa kubur. Nah, ada yang memberitahu, ada orang Yahudi yang memberitahu kepada temannya Muhammad dengan mengatakan bahwa ada siksa kubur. Lalu Muhammad membenarkan, memang benar ada siksa kubur. Muhammad tuh suka mengiyakan Yahudi. Jadi dia itu sering nguping apa kata orang Yahudi. Iya, dia itu sering mendengar. Al-Quran itu menyebutkan Muhammad itu punya telinga katanya. Dan dia sering mendengar dongeng-dongeng terdahulu. Pernah dengar nggak ayat itu dalam Quran? Quran ini tiada lain hanyalah dongeng-dongeng terdahulu. Pernah dengar ayat? nggak pernah Bang. Berat. Tapi gini aja Bang, gini aja. Karena Abang orang awam ya. Gini, saya mau mengajak begini Bang. Sebenarnya saya ingin mengajak semua orang untuk meneladani Yesus Bang. Supaya kita itu mencontoh apa yang Yesus contohkan. Jangan Kalau mencontoh. Iya Bang, kalau di Kristen itu kalau pencabut nyawa itu siapa ya Bang? Nggak ada Bang cabut-cabut nyawa itu Bang. Yang dicabut tuh tahu saya singkong Bang. Enggak, kalau orang udah mati itu kan biasanya sudah tidak bernyawa. Ya setahu saya yang dicabut tuh singkong Bang. Gitu. Tapi gini Bang, kita jangan, saya heran loh. Dalam diskusi antara Islam dan Kristen saya melihat banyak membahas dogma. Siapa yang nyabut nyawa? Terus kalau kita tahu siapa yang nyabut nyawa, terus kita masuk surga gitu. Sebenarnya esensinya bukan itu Bang. Bukan itu. Saya lihat banyak orang debat hal-hal yang sifatnya dogmatik. Iya kan?
Firman jadi manusia terus begini, esensi begini, substansial begini. Aduh, mumet bang, mumet gitu loh. Sebenarnya bukan itu kok esensinya itu. Esensinya itu begini, bagaimana supaya manusia itu mencontoh apa yang dicontohkan Yesus. Halo? Nggak usah pusing-pusing mikirin yang lain. Siapa yang nyabut nyawa di kuburan? Orang kita juga nggak pernah ke kuburan. Jadi itu teman-teman ya. Saya lihat banyak kita berdebat tuh hal-hal yang sifatnya dogmatis, yang kita sendiri sebenarnya nggak tahu. Udah pernah ke kuburan bro? Udah pernah ditanya dalam kubur, man robuka, siapa Tuhanmu? Wah, cambuk 5 kali, tish. Udah pernah lu ke kuburan? Heran saya gitu loh. Kenapa sih kita membahas hal-hal yang sifatnya dogma begitu? Udah pernah ke surga bro? Kalau udah pernah ke surga, pintunya ditarik apa didorong? Sebenarnya yang perlu kita bahas tuh apa? Bagaimana supaya kita hidup itu meneladani Tuhan Yesus gitu loh. Jangan neladanin yang lain, jangan neladanin Muhammad. Itu yang sebenarnya intinya itu loh. Ya, jangan yang susah-susah. Sebenarnya gampang kok. Lebih mudah mengajak seorang muslim itu meneladani Yesus. Begitu loh. Sangat mudah. Nah, cuman masalahnya ya kan malu mengaku di sini. Aslinya orang-orang muslim itu mau mereka meneladani Yesus, mau. Hidup yang baik itu mau. Nah, cuman masih nempel-nempel Muhammadnya. Makanya saya bilang, mustahil seseorang meneladani Yesus di detik yang sama meneladani Muhammad. Nah, itu yang mustahil. Nah, ini yang saya utarakan kepada teman-teman muslim, ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya teman-teman ya. Supir tembak. Siapa ini supir tembak ini? Kayaknya dia setia menunggu di bawah. Ada apa ini supir tembak? Ya, selamat siang supir tembak. Halo Bang Edis. Ya, muslim bang. Bang, tadi salah tekan bang, saya Kristen bang. Oke, mohon maaf saya turunkan ya bang ya. Mohon maaf bang. Oke, siap bang, siap. Oke, silakan ya, silakan. Kita kasih sebentar. Majelis Ulama India. Majelis Ulama India ini nampaknya bukan muslim. Yang muslim-muslim saja yang saya naik ya. Bang Taufik. Oke, Bang Taufik. Ya, sudah 11.000 orang ya yang menonton. Kita berharap ya kita menyajikan diskusi yang baik, bukan ajang caci begitu ya. Kalau muslim maki-maki kesetanan ya itu udah biasa ya. Karena Oke ya, Bang Taufik muslim ya Bang ya? Ya, muslim. Oke, sudah lama Bang nonton Edis TV? Baru aja Bang. Maksud saya mengikuti sebelum-sebelumnya udah nonton? Belum. Ini baru perdana saya ini? Ya. Yang benar. Saya Sebentar. Saya mau tanya. Anda beneran saya dulu. Ini sudah kelihatan bohong. Ini. Bohong yang nyata. Karena saya pernah melihat Anda mengajukan permintaan naik sebelumnya. Sebentar, Bang. Ini di tarik napas, Bang. Tarik napas. Iya. Dengar, Bang, gini, sedikit Bang. Saya ngomong. Kemarin saya pernah lihat Anda mengajukan permintaan naik. Dengar dulu, saya tamu. Oke, silakan. Saya tamu. Nah. Saya mau nanya. Apa itu, Bang? Boleh. Apa itu, Bang? Yesus itu Tuhan Edis kan? Ini lagi pertanyaannya. Betul. Dengar dulu, betul. Betul. Siapa yang cabut nyawa Yesus? Cabut, emang singkong. Baik, saya jawab ya. Saya jawab berdasarkan Bible. Baik ya, berdasarkan Bible. Kita jawab berdasarkan Bible. Kalau orang Kristen ditanya, Bible-nya dibuka. Kalau orang Islam ditanya, Qur'annya dicampakkan. Baik. Nanti saya tanya balik ya. Oke. Sebentar ya. Mana coba? Sebentar. Mana? Kok nggak hafal? Harus buka kitab. Saya kan nggak tukang hafal-hafalan. Baik. Macam mana ya? Yohanes 10 ayat yang ke-17 saya bacakan. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Seperti itu. Jadi bukan dicabut macam singkong. Masalah Anda tidak terima tidak masalah. Tidak masalah. Berarti Tuhan Yesus itu ada 3. Tuhan Yesus ada 3. Tuhan Yesus ada 1. Tuhan Yesus ada 3. Coba, ini sekarang saya tanya.
Tuhan Yesus ada satu kok, Tuhan Yesus Dengar ada dulu, 3 sih. yang melahirkan itu siapa? Oke, ini kan pertanyaan yang sudah saya anu nih. Oke, baik. Iya, betul. Yang melahirkan Yesus adalah Maria. Iya, dah. Yang cabut mama dia siapa? Nggak ada yang cabut-cabut, emang singkong. Siapa yang cabut? Berarti Nggak Yesus anak ada. mereka dong. Berarti Yesus Orang anak meninggal itu mereka yang dong. meninggal saja. Mana ada itu? Ya, itu kan ajaran agamamu. Mana ada gambar itu? Oke, baik, sudah. Dengar dulu. No, Ah. kan kok setan. Oke, Bang Taufik. Saya mau tanya pertanyaan, boleh? Enggak, kan belum keluar Nggak lagi. boleh. Sudah saya bilang, teman-teman, kalau Dengar muslim dulu, kan belum ditanya keluar lagi. pasti Kan belum bubar lagi. agamanya. Gimana? Loh, Gimana itu? kan bener. Kalau agama Islam ditanya, agama Islam itu akan bubar. Betul. Kenapa udah bubar? Mana Loh, dalilnya? sekarang berani nggak kamu ditanya? Kan belum keluar lagi saya Loh, tanya. belum kelar. Tadi sudah Jawab bohong, dulu bilang baru pertanyaan saya. mengikuti, ternyata Pertanyaan kemarin-kemarin saya belum sudah. dijawab Aman. yang benar. Baik. Saya nggak bertanya lah, soalnya kalau tanya, kamunya nanti nggak kuat. Gini aja, Kan saya belum nggak bertanya. itu belum keluar lagi. Gimana? Sebentar. Ya, saya tidak bertanya, saya hanya memutarkan ini saja nih. Perhatikan ya, perhatikan. Dengar jawab dulu pertanyaan Sebentar, saya. sebentar. Jawab Jadi dulu dengar ya, dengar nih. pertanyaan saya. Dengar. Belum dia jawab. Apakah Muhammad itu Rob? Apa itu? Oke, Jawab apakah dulu Aminah pertanyaan muslim? saya. Pertanyaan saya belum dijawab. Oke. Apakah Gimana mau Aminah jawab? menggendong Muhammad? Dengar dulu pertanyaan saya. Berarti Belum ibunya dijawab. menggendong Robnya tuh. Pertanyaan saya belum dijawab. Pertanyaan saya Gimana? belum dijawab. Sudah saya jawab dari tadi pertanyaan. Belum, dengar. Yang Gimana melahirkan lagi? Yesus siapa? Sekarang, siapa yang melahirkan Robmu Muhammad? Yang melahirkan Yesus itu siapa dulu? Kan Coba kamu jawab. tanya, udah ditanya, kamu jawab, kamu tanya lagi. Jawab saya. Bukannya Belum tadi dijawab sudah kamu lagi. tanya, sudah saya Belum dijawab jawab. lagi pertanyaan saya. Kayak mana mau jawab pertanyaan Anda? Tadi kan kamu tanya sama saya, siapa Ya. yang melahirkan Yesus? Saya jawab Ah. Maria. Ya, Kemudian siapa yang mencabut nyawa Maria? Nggak ada yang Ah. nyabut. Maria meninggal saja, kok nyabut-nyabut? Emangnya singkong? Gimana sih? Kok Anda siapa? Dengar dulu, Tuhan Anda siapa? Kok Tuhan kamu Anda siapa? maksa? Lu Tuhan gimana Anda sih? siapa? Kok ditanya? Tuhan Anda Kan siapa? sudah saya jawab. Tuhan Ya, saya Tuhan Yesus. Anda siapa Kamu dulu tanya saya lagi. jawab. Siapa yang melahirkan saya tanya. Yesus? Jawabannya Saya Maria. tanya. Siapa Maria. yang nyabut nyawa Maria? Nggak ada yang nyabut. Maria meninggal begitu saja. Tuhan Anda siapa? Gimana Anda ini? Tuhan Anda siapa? Ulang-ulang lagi. Tuhan Anda siapa? Saya tanya. Bukannya tadi sudah saya jawab. Nggak siapa? Aduh, Buddha. Udah, bawa dulu. Di bawah. Tidur dulu di bawah. Udah dijawab. Ditanya lagi. Ditanya. Bukankah tadi sudah saya jawab? Tuhan saya Yesus. Kamu tanya lagi, Tuhan Anda siapa? Yuk, silakan. Yuk. Silakan ya. Banyak teman-teman muslim itu yang datang ke sini itu, mereka itu sudah kepanasan duluan. Makanya saya bilang, tenangkan diri dulu. Tarik napas. Hembuskan. Wah, gitu loh sebelum naik itu ya. Ya, udah bohong tadi kamu bilang. Kemarin-kemarin itu udah pernah mengajukan permintaan naik. Udah pernah. Dia bilang katanya baru sekali. Oke, kita kasih naik ada PP Idul Adha 2025. Ya. Selamat siang PP Ya. Idul Adha. Ya, siang. Ya, silakan nyalakan kamera, Bu. Idul Adha, silakan nyalakan kamera. Halo? Baik, ini juga tidak jelas, jadi saya turunkan. Kita kasih naik lagi ada, kalau sudah pernah naik kemudian tidak jelas, itu jangan harap kalian bisa saya naikkan kedua kalinya ya. Jadi di sini itu cukup sekali aja. Oke, kita kasih naik ada udah ade istri. Udah ade istri. Kan bisa nambah kata Muhammad. Oh, saya turunkan dulu my world. Sebentar, udah ade istri. Mana tadi udah ade istri? Ah, ini. Udah ade istrinya. Udah ade istrinya. Ya, silakan udah ade istrinya. Halo. Udah Halo, ada istrinya selamat Muslim, malam. Bang. Udah ada istrinya, apakah Anda mendengar suara saya? Oke, udah ada istrinya. Muslim, Bang. Muslim bang, alhamdulillah Muslim bang sampai sekarang bang.
Bang, kenapa namanya kok udah ada istrinya? Kan masih bisa nambah, kata Muhammad. Memang betul bang, istri saya ada bang. Iya, kenapa harus dipromosiin? Kan bisa nambah. Apa gunanya udah ada istrinya tetap bisa nambah terus? Gimana? Sudah setia bang, berapa tambah? Kalau ditambah lagi satu dan tidak setia dia bang. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad istrinya banyak nggak? Banyak. Oke, mengikuti Muhammad itu sunnah suri toladan nggak? Sunnah. Iya, kalau semakin tambah banyak istrinya, artinya semakin mengikuti sunnah Rasul, betul? Betul. Nah, dengarkan ini, dengarkan ini. Bagaimana seorang muslim, pria muslim yang sejati, dengarkan. Nih. Kalau nikah 4, kalau muta boleh 1.000, nggak ada masalah. Ya, langsung bayar 1.000 orang, wanita terserah ya. Dia boleh muta dengan siapapun. Bahkan dalam sebagian riwayat boleh bermuta dengan istri orang selama dia tidak ngaku istrinya orang. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah sekali lagi sini. Istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta. Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta. Meja di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan dia satu, nikah lagi, ceraikan satu. Nah, betul. Bang, boleh tak saya bertanya bang? Sebentar, betul tidak itu kata Ustadz Abdul Somad? Itu yang di video itu siapa itu bang? Ustadz Somad kak? Gini, kata Ustadz, kan ada pertanyaan, ada jamaah bertanya, Pak Ustadz, apakah perlu izin istri pertama untuk menikah? Abdul Somad bilang, tak perlu. Jadi contoh bang, contoh. Abang pergi misalnya, abang ini dari logat bicara mungkin abang Pekanbaru kah atau Medan kah atau mana ya? Contoh abang ke Jakarta. Dalam rangka pekerjaan. Contoh dalam bekerja itu 1 bulan lamanya di Jakarta. Oke? Nah, di Jakarta Anda tambah istri. Boleh nggak? Boleh? Nggak usah nggak boleh. Nah, terus, nah kata Abdul Somad, selama masih 4 masih sah. Nah, artinya nikah terus tanpa batas boleh. Yang penting 4. Caranya bagaimana? Ceraikan yang lain kalau mau kan. Ya kan? Jadi misalnya begini, abang ke Jakarta, nikah di Jakarta 1 bulan, setelah 1 bulan bercerai. Tidak apa-apa, itu ajaran agama Islam. Betul. 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 Wah. Nih muslim yang mengaku ya muslim. Bang, coba bang, nanti jangan-jangan Anda disangsikan ini keislaman Anda. Coba bagaimana? Sedikit habis itu Anda bertanya. Coba, bagaimana kami yakin bahwa Anda seorang muslim? Saya muslim lah bang, saya bersyarat boleh. Coba baca syahadat kah atau baca surat misalnya, coba biar kami percaya bahwa Anda muslim. Saya bersyarat boleh. Silakan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya memang muslim. Nah, muslim. Jadi jangan bilang dia bukan muslim ya, yang di kolom komentar ya. Bang, tapi istri di samping kayaknya bang. Istri di samping. Udah. Pertanyaan abang tadi juga kan. Silakan. Bertanya boleh? Silakan. Jadi sekarang nih bang, saya mau tanya, Tuhan abang itu siapa? Yesus. Yesus, Bapak? Iya, Bapak juga Tuhan saya, Roh Kudus juga Tuhan saya. Nah, terus Tuhan abang ini sebenarnya berapa ini? Baik ya. Jadi kalau kita ngomong jumlah ya, kalau misalnya kita hitung 3, tetapi yang 3 itu 1. Loh, tapi abang bilang tadi Tuhan abang saya apa ya? Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Maryam. Baik. Sudah ya, sudah? Ya, sudah. Baik. Sekarang nih bang ya, ini saya ngobrol nih sama teman-teman muslim saya. Kalian kan mempermasalahkan Kristen itu jumlah Tuhannya 3. Begitu ya? Iya. Kalian permasalahkan. Ya. Oke, nggak apa-apa. Gini, Bapak itu Tuhan apa bukan? Dia jawab Tuhan. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Jawab Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti berapa jumlahnya? 3. Tetapi orang Kristen kan percaya yang 3 itu 1. Tapi kalian bingung bahwa yang 3 itu 1. Nggak masalah lah, ya, tidak masalah. Nah, jikalau seandainya kalian permasalahkan itu, lantas bagaimana dengan kalian sendiri? Nih, Tuhan ini permasalahan umat muslim. Ya, itu Allah, Bang. Nah, ya, oke, pelan, tenang ya, tenang. Oke, tenang, oke. Saya sudah ngobrol dengan banyak ustadz. Saya sudah ngobrol dengan banyak ahli. Saya sudah ngobrol dengan banyak pakar-pakarnya Islam. Saya tanya sama orang Islam, apakah Allah itu Rob? Dia jawab iya. Tenang bang, tenang. Terus apakah Muhammad itu Rob? Mereka juga menjawab iya, Muhammad juga Rob. Terus saya tanya, berapa Rob kalian?
Bingung jawabnya, Bang. Dua tapi satu, satu tapi dua. Bang, Muhammad itu ketiga. Ya, sebentar Bang, sebentar. Agama Islam, Bang. Tenang Bang, tenang. Oke, Tadi saya Anda tanya saya tenang. Ini jangan panik dulu, tenang. Tarik napas, sabar. Iya. Oke, sip. Oke, baik. Gini. Yang bilang Muhammad itu Rob, itu bukan orang sembarangan. Yang bilang Muhammad itu Rob adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memperdalam agama Islam. Mereka bahkan pendebat-pendebat agama Islam. Ya. Nah, kalau Anda mampir ke profil saya, terus lihat beranda saya, itu ada beberapa video yang saya upload, beberapa muslim mengakui Muhammad itu Robnya. Nah, makanya begini Bang, ketika kalian mempermasalahkan kami Kristen, di mana Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, terus kalian bilang Tuhannya Karesteng 3, ya kan? Tetapi kalau ketika kalian bilang yang 3 itu satu, kalian nggak percaya, ya itu urusan kalian, nggak apa-apa. Lalu bagaimana Bang dengan sebentar. Lalu bagaimana dengan umat muslim sendiri yang mengakui Muhammad itu Rob, Allah itu Rob, lalu jumlahnya Tuhannya 2 nggak mau ngaku. Makan gorengan 2 ngaku 1. Ini. Itu Muhammad itu Rob, mana buktinya, Bang? Sini saya Bang buktinya. Baik. Oke ya. Mana buktinya, Bang? Oke. Baik, saya tunjukkan ya Bang ya. Kelihatan Bang dari sini? Ini beranda saya ya, sebentar. Nih saya balikkan sebentar. Mudah-mudahan suara saya juga Oke, ini beranda TikTok saya Bang, yang Anda sedang berbicara dengan saya ini. Oke. Layar depannya. Oke? Nah, ada berapa umat muslim yang mengakui Muhammad itu Rob? Nih, 1. Nih, lawan saya ini. Ya. 2, Tasik Ngaji. Ya. 3, Daman Al-Mantiki. Nih. 4, Yusuf PI. Terus Gus Wafi. Nih, Arafah. Ini banyak ini muslim-muslim pakar-pakar semua ini. Rashid, semua mengakui Muhammad itu Rob. Oke, kita putar dari siapa ya? Dari misalnya Daman dulu. Karena Daman ini gurunya Zuma ini. Ini pakarnya orang Islam ini. Orang Islam berguru. Nih, dengarkan ya. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Muslim itu bukan Muslim itu, Bang. Muslim itu, Bang. Muslim katanya. Waduh. Inilah saya bilang teman-teman kan. Bang, perkara kalian belum mengakui Muhammad Rob itu, Bang. Yang mengakui Muhammad Rob itu, Bang, itu pakar-pakarnya. Nih. Ini lagi saya kasih tunjuk ya. Nih. Ini Ustadz Tasik Ngaji. Tahu Ustadz Tasik Ngaji? Tahu. Mana, Bang? Mana buktinya, Bang? Nah, nih, perhatikan. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Ngaji. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Iya, karena posisi Muhammad di tengah-tengah umat muslim itu sebagai Rob kalian. Nah, ditutup kamera. Lari. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih kalian ini mengatakan, mempermasalahkan Rob kami 3, Robmu 2? Heran saya dengar kalian. Ya, kenapa kalian seperti itu, saudara? Ya, jadi teman-teman sekalian ya, supaya kita itu berdiskusi dengan baik, coba sebelum kau tunjukkan jarimu ke orang lain, ingat, kira-kira kalau itu balik ke kamu bagaimana, gitu ya. Yuk, silakan teman-teman muslim yang lain ya. Sebelum kita lanjut lagi teman-teman ya, salam 2 Rob. Nah, salam 2 Rob, gitu ya. Jadi begitu teman-teman ya, kalau ada orang muslim yang mempermasalahkan Yesus Tuhan, ya, Roh Kudus Tuhan, ya, Bapa Tuhan, berarti ada berapa di situ? 3. Tetapi kan kita percaya yang ketiga itu adalah 1 kan? Nah, tanya sama orang muslim, Allah Rob, ya, Muhammad Rob, berarti ada berapa? 1. Jadi mendadak nggak bisa ngitung. Yuk silakan. Oke, sebelum kita lanjut lagi teman-teman ya, teman-teman saya harus seling-selingi dengan iklan ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, kita itu ada program, banyak teman-teman yang nonton Edis TV di platform-platform lain ya, seperti di Facebook, di Instagram, di mana itu banyak sekali. Maafnya, apologet itu bagi teman-teman
apologet itu teman-teman berapologet dari ekonomi ya gitu. Ada di sini. Tarif itu baru belajar. Dan sepanjang di YouTube tuh ada tulisan ya, saudari Yuli. Ya, Yuli. Selamat siang. Sebentar Bang Edis, ada yang mau aku sampaikan Bang Edis. Ya, Yuli Muslim kah? Saya Kristen tapi ada yang mau saya sampaikan penting sekali nih Bang Edis. Start saja. Apa itu? Bang Edis masih ingat dengan Ibu Nara? Oh, Ibu Nara, kenapa dia? Ya. Saya soalnya kalau sudah begitu saya tidak selalu ngikutin, tidak selalu nyimak. Oh iya Bang Edis. Jadi begini Bang Edis, saya mohon doa juga ya Bang Edis. Ini berkat Bang Edis juga. Bu Nara minggu besok ini Bang Edis, dia dibaptis dan ya saya juga agak gemeter Bang Edis karena saya juga ikut berangkat ke Surabaya untuk menemani dia Bang Edis. Amin, puji Tuhan. Ini saya serahkan kepada tugas-tugas bapak-bapak gembala ya. Baik. Kepada yang menggembalai gereja ya, mungkin nanti ada muslim-muslim yang datang ke gereja pengen dibaptis ya, silakan tugas mereka. Kalau saya kan hanya di sosial media seperti ini. Baik Bang Edis, tapi memang berkat Bang Edis banyak sekali teman-teman kita yang sudah mulai mengenal Tuhan. Banyak sekali, 80% itu dari orang-orang yang sempat mualaf. Jadi mereka Kristen, terus mualaf, terus balik lagi ke Kristen. Itu banyak sekali. Yang inbox saya yang tadinya yang seperti itu banyak sekali. Yang muslim-muslim juga ada, tapi jumlahnya ya hanya 20-an% lah. Baik Bang Edis, hari Sabtu ini saya berangkat ke Surabaya untuk bertemu Bu Nara Bang Edis. Hari Minggu dibaptis. Terima kasih banyak Bang Edis ya, tetaplah menyuarakan tentang kebenaran firman Tuhan Bang Edis. Oke. God bless you Bang. God bless you too. Oke. Bye Bang Edis. Terima kasih diturunkan ya. Iya Bang. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau saya ada yang muslim-muslim dia nggak mau diekspos teman-teman ya, nggak mau diekspos. Tapi ada juga seperti itu yang mau diekspos. Tapi kalau saya utarakan nanti saya malah melanggar omongan saya sama dia. Banyak yang inbox sama saya, Bang, saya itu muslim begini-begini dari lahir begini-begini. Saya mau jadi orang Kristen, Bang, ya. Ini Bang asli, ini KTP saya. Ditunjukkan semua. Ya. Saya tanya, Anda tinggalnya di mana? Di sini, Bang. Oke, Anda datangnya aja gereja terdekat begitu. Seperti itu ya, teman-teman ya. Banyak. Tapi memang 20%. Yang 80%-nya itu yang sempat mualaf terus balik lagi ke Kristen. Banyak sekali ya yang inbox saya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Ada sebentar. Sabar ya, saya lihat dulu nih dari nama-namanya. Kalau nama-nama teman-teman tuh asli, pasti saya dapat menaikkan teman-teman. Tapi kalau teman-teman nama akunnya saja nggak jelas, ya ngantri. Ya bisa-bisa tahun depan Anda saya naikkan ke sini. Makanya pakai nama asli gitu loh. Pakai akunmu yang asli, namamu asli, fotomu asli gitu loh. Biar saya naikkan. Ya teman-teman ya, kalau mau cepat naik, pakailah akun asli. Ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Ini banyak yang ini. Sabar ya. Saudara Heldi. Oke, Heldi sebentar. Ini naik turun nih teman-teman sebentar. Mana tadi Heldi tadi? Oh, sudah keluar. Kemudian Maya. Tolong ya teman-teman ya, kalau Anda Kristen, Anda jangan mengajukan permintaan naik teman-teman. Supaya apa? Supaya ini tidak naik turun ini teman-teman tamunya. Kalau Anda keluar, pergi, masuk, keluar, masuk, ini daftar nama-nama ini naik turun juga. Kan saya pencet mas on malah naik ke Manise. Oke, Manise, Muslim Bang? Halo, selamat siang. Ya, Muslim Bang? Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke. Bang Manise, saya kali lagi saya konfirmasi karena Anda tadi nutup kamera. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Oke. Sudah berapa lama Anda nonton channel Edis TV? Sering. Ya, apa yang ingin mau Anda utarakan? Silakan. Kalau Bang Edis ngomong masalah rob itu, ini kita tuh orang Muslim itu nggak menganggap Nabi Muhammad itu Tuhan dari dulu. Iya, sebentar. Yang Anda maksud kita itu siapa? Seluruh orang Muslim itu gak pernah menganggap kayak Bang Edis ngomong itu kan rob. Barusan yang saya putar-putarin itu bukan Muslim. Muslim, tapi konteksnya itu bukan seperti itu. Konteksnya bukan seperti itu bagaimana ini? Coba ya, coba dengerin ya, dengerin. Nih, yang terbaru nih. Dijawab dulu, apakah Muhammad itu Rob? Iya. Oke, apakah Aminah Muslim? Muslim? Oke. Apakah Aminah menggendong Muhammad? Iya. Berarti
yang menggendong robnya tuh. Nah, Udah. ku gendong-gendong robku. Betul. Itu rob itu dalam konteks pemimpin. Iya, Muhammad Bukan itu rob, konteks betul. Tuhan, bukan konteks. Ya memang betul Oh, konteksnya buat berarti oke. pemimpin. Robnya umat muslim digendong-gendong nggak? Kalau pemimpin digendong nggak apa-apa, dapat duit aja. Iya, artinya rob kalian digendong-gendong. Rob kalian dilahirkan nggak? Yang manusia tuh Rob kalian aja manusia kok. Kenapa ketika robmu manusia, robmu digendong-gendong, robmu netek, lalu kamu permasalahkan rob kami digendong? Kenapa Anda permasalahkan itu? Konteksnya itu pemimpin bukan Tuhan. Salah Bang Edis. Bang, jangan pakai terjemahan. Bang, apakah Muhammad itu, makasih, apakah Muhammad itu ngomong bahasa Indonesia? Ya kagak lah. Kagak. Bang, begitu juga Bang, kalau Anda baca Injil, kalau kita baca Bible, enggak itu ngomong bahasa Indonesia. Murid-murid juga nggak ada memanggil Yesus pakai bahasa Indonesia. Ada nggak murid-murid bilang begini kepada Yesus? Tuhan gitu, ada nggak? Itu kan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa aslinya, dengan kata apa Yesus itu dipanggil? Karena murid-murid berbahasa Aram, maka murid-murid memanggil Yesus dengan panggilan Maran. Apa itu Maran? Bahasa Yunani itu Kurios. Bahasa Arabnya Rob. Kalau Yesus kan kalian anggap itu kan Tuhan, wajar kalian panggil rob. Iya, masalahnya Tuhan tuh apa? Banyak orang tidak tahu Tuhan tuh apa. Gini loh Bang, kalau kita baca Bible, kita itu harus definisikan setiap kata menurut apa yang dimaksud penulis, bukan menurut apa yang dimaksud pembacanya. Contoh. Nih, kalau orang kita Bang, orang Indonesia kalau ditanya, apa itu Tuhan? Tuhan tuh sejenis zat tertentu. Itu salah. Tuhan itu ya, makna sebenarnya itu adalah yang mengendalikan, yang menguasai seseorang, yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Makanya sebentar. Makanya Quran bilang, jangan kamu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Maksudnya, jangan kamu buat hawa nafsumu itu sebagai yang mengendalikan hidupmu, yang memimpin hidupmu, yang menguasai hidupmu. Jadi arti Rob atau arti Tuhan itu adalah sesuatu yang mengendalikan, yang mengatur, yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Itu arti Tuhan tuh itu. Makanya jangan menuhankan uang, jangan menuhankan hawa nafsu, jangan menuhankan setan. Nah, sebagai seseorang manusia yang benar, itu harus menuhankan Yesus. Membuat Yesus sebagai seseorang yang kepadanya ada taat, patuh, takluk. Ketika kita taat, takluk, patuh kepada Yesus, sejatinya kita itu patuh kepada Bapa di sorga. Karena Yesus datang daripada Bapa. Saya bisa bertanya, boleh bertanya nggak Bang Edis? Anda paham nggak? Saya udah ngomong panjang lebar, Anda nggak paham? Paham. Oke, nih, sekarang begini. Ada Bapa di sorga. Oke, dia mengutus Yesus datang ke dunia ini. Nah, Bapak, cara taat, cara patuh kepada Bapa di sorga itu patuh kepada Yesus. Artinya begini, kalau Yesus sebagai Nabi, kita patuh. cara mempertuhan Bapa di sorga itu adalah mempertuhan Yesus. Masalahnya kalian tidak mengerti mempertuhan itu apa. Karena di dalam otak orang mempertuhan itu adalah menganggap seseorang itu zat tertentu. Bukan itu mempertuhan, Abdul. Kalau kita Bang Edis, kita tuh menganggap Nabi Muhammad itu seorang manusia biasa. Dia seorang pemimpin, seorang panutan. Coba, makanya saya bilang gini, apa sih gini pelan-pelan ya, Manise. Mempertuhan itu apa? Ya, mempertuhan menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Iya, itu mempertuhan. Menjalankan apapun yang diperintahkannya. Artinya mentaati dia dengan sepatuh-patuhnya. Memberikan ketaatan penuh kepada sesuatu itu, betul? Ya, ibarat kata menyembahnya juga. Itu namanya Tuhan, kita menyembah. Oke, dalam arti kita bersujud. Gini, pelan-pelan. Ya. Menurut Al-Quran, ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Menurut mempertuhan hawa nafsu, belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Iya, pantesan masih Islam. Saya bacakan. Aku boleh bertanya nggak? Boleh. Ini kita sedang bertanya, membahas ini hal penting ini. Nih, biar Anda saya boleh bertanya nggak? Masalahnya, saya boleh bertanya, Anda ini belum mengerti hal yang paling basic seperti ini. Supaya Anda paham. Nih loh, biar kita saling memahami. Gini loh, dengar. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Mari kita saling memahami. Ya. Biar kita Tuhan terus. Ya adalah, dia manusia masa Tuhan. Ini kan, karena dalam otakmu Tuhan itu zat tertentu. Nih, sebentar. Saya balikin kamera saya. Dia ada yang diciptakan, Bang Edis. Tapi yang diciptakan, masa dia Tuhan? Aneh.
Iya, makanya obrolan kita tuh nggak pernah nyambung. Nah, oke, ini adalah Al-Quran yang ada di hadapan Anda ini Al-Quran. Sebentar, masih agak burem. Nah, ini surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-23. Sudah? Apa di sini dalam terjemahannya nih? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, jadi menurut Al-Quran, ada orang-orang yang membuat hawa nafsunya itu menjadi Tuhan. Pertanyaan saya, apakah maksudnya? Sebentar, Apakah orang melihat? Coba. Saya mau tanya dulu sama kalian nih. Apakah maksudnya menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu adalah menganggap bahwa hawa nafsu itu adalah zat tertentu? Enggak dong. Iya. Jadi menjadikan Muhammad sebagai Tuhan itu bukan berarti menganggap Muhammad zat tertentu, bukan. Ketika seseorang, makanya dengerin dulu saya Bang ya, dengerin. Saya ini 13 tahun mengkaji Qur'anmu, ya, dengarkan. Maksud daripada mempertuhan sesuatu, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, bukan menganggap sesuatu itu adalah zat atau partikel tertentu, tidak. Tetapi membuat dirimu takluk secara penuh di hadapannya. Membuat dirimu dikendalikan, dikontrol oleh sesuatu. Enggak juga lah. Oke, sekarang saya tanya, apa maksud mempertuhan hawa nafsu? Dibaca dari awal. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan... Pernahkah kamu melihat bahasa itu paham nggak? Oke. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah membiarkan mereka berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran? Maka pernahkah itu sesuatu konteks buat pernahkah itu segala sesuatu yang ditanya itu pernah nggak lu lihat ini? Pernah nggak? Itu masa? Oke, jadi ini pernah nggak? Jadi yang ditanya ini pernah lihat nggak? Ya kagak. Kagak pernah lihat. Berarti Allah nanya sama orang yang salah ini kalau gitu. Bukan itu konteks. Oke, gini. Kalau gitu ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Nggak ada lah. Hawa nafsu. Baik, ini makanya saya bilang orang Islam masih Islam karena nggak ngerti ajaran agama. Aku bertanya boleh nggak? Oke nih, perhatikan ya. Dari tadi dulu aku bertanya dulu lah. Masa ini saja belum kelar nih. Apakah kamu wahai Rasul tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi menurut Anda ini Allah salah ngomong. Bang Edi punya hawa nafsu gak? Ini orang malah bahas yang mana sih? Kita bahas mengenai apakah pertanyaan ini itu mengindikasikan ada atau tidaknya orang-orang yang ditanyakan ini. Contoh. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang memancing di tepi sungai? Nah, kenapa ditanya kalau memang nggak ada? Ini kurang kerjaan Allah nanya kalau memang orang-orang yang ditanyakan itu nggak pernah ada. Hawa nafsu itu menuangkan seseorang kan mereka menyembah berhala. Itu kan hawa nafsu mereka, Dis. Oke, ada nggak orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Lu hawa nafsu lu lihat pohon Tuhan aja lu bisa nyembah. Pertanyaan saya, adakah orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Ya, ada mereka menyembah pohon. Ada. Nah, ketika dikatakan mereka mempertuhan hawa nafsunya, apakah mereka menganggap hawa nafsunya sang pencipta alam? Apakah disebut di situ buat semua untuk orang Muslim? Nih, kita kasih pendengar penjelasannya ya. Lihat nih ya, perhatikan. Bagaimana penjelasannya nih ya? Perhatikan. Kita kasih contoh di dalam kitab-kitab tafsir ya misalnya ya. Ya udah, pokoknya intinya aja. Ya udah, saya ini coba saya mau bertanya. Kamu itu orangnya malu mengaku kenyataan itu aja. Nih, lihat nih ya. Nih, perhatikan. Nih, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, yakni orang kafir, berbuat dalam agamanya sesuai hawa nafsunya. Jadi mereka taat, patuh terhadap hawa nafsunya. Mereka mengikuti hawa nafsunya tersebut, betul? Ya betul, mereka menyembah berhala itu. Jadi mempertuhan hawa nafsu, dengar, mempertuhan hawa nafsu bukan berarti menganggap hawa nafsunya adalah partikel tertentu atau zat tertentu atau pencipta alam, tetapi mempertuhan hawa nafsu artinya mereka nafsunya itu sebagai sesuatu yang kepadanya mereka mentakluk, patuh, taat kepada hawa nafsunya tersebut, betul? Ya betul aja. Terus berat. Nih, saya tambahin lagi satu surat ya. Pura macet. Nih, saya tambahin lagi satu surat nih ya.
Saya tambahin lagi. Nih, ini surat At-Taubah ayat 31. Ini selesaiin dulu. Biar kamu sadar kamu mempertuhan Muhammad. Nih, perhatikan. Nggak ada Perhatikan ya. dia manusia Nabi Muhammad masih Perhatikan. penjunjung Nih. kita itu. Iya, Muhammad itu Tuhanmu, kamu nggak sadar. Bukan berarti Muhammad itu penciptamu. Muhammad itu Tuhanmu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Maka orang buat Iya. nyembah manusia, kamu gila. Baik, baik. Nih, saya inikan ya. Islam itu Imam kita, pimpinan Nih. kita, penjunjung kita. Iya, itu kan rob bukan itu beratnya. Bahasa Arabnya rob bukan? Rob dalam arti apa konteksnya? Dalam arti Rob apa? itu Nggak usah diterjemahin. Rob gimana sih? Nih, coba nih ya. Perhatikan. Seorang buat mengakui Nabi Muhammad Tuhan. Nih ya, Tuhan, lihat nih. kamu aneh loh. Saya akan Benar-benar bacakan sih. kepada kamu nih ya. Nih perhatikan. Aduh. Perhatikan ya. Dia di sini adalah Adi ibn Hatim. Adalah pemimpin kaumnya, kabilah Tayyi, yang ayahnya yaitu Hatim At-Tayyi, dikenal kedermawanannya. Maka orang-orang di Madinah ramai membicarakan kedatangan Adi ibn Hatim. Lalu Adi masuk menemui Rasulullah, sedangkan pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah sedang membacakan surat At-Taubah ayat 31. Nih, perhatikan. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Nih, menurut Al-Quran ada orang-orang yang menjadikan alim ulama, rahib-rahib sebagai Tuhan. Apakah artinya mereka menganggap rahib-rahib itu zat atau partikel tertentu? Nih, menurut Muhammad. Perhatikan. Jadi parah ini. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Rasulullah bersabda. Jadi framing dari Rasulullah, tadi dia pindah. kok framing sih? Ini beneran. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram mereka. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Jadi menurut Muhammad nih, ada nggak orang yang beribadah kepada alim ulamanya? Beribadah kepada alim ulamanya. Menyembah alim ulamanya. Beribadah ke alim ulama itu sebagai guru kita wajar kita mendoakan. Nah, nggak nyambung kan? Nih, kata Muhammad, ada orang yang menyembah alim ulamanya, mempertuhan alim ulamanya. Anda nggak percaya? Coba baca ulang. Makanya dengerin. Separuh ya. Nih, dengerin ya, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Dari atas, jangan separuh, dari atas. Dari atas. Mau dari atas mana? Dari atas ini semua. Dari sini, dari sini. Iya, nah itu. Nih, sebentar, nih. Nah, itu dia. Itu dia. Yang dari tadi saya sudah baca, kamunya tidak menyimak. Makanya teman-teman ya, kalau muslim yang belajar, nggak susah saya diskusi dengan muslim yang belajar. Dia akan mengiyakan saya. Kalau muslim yang nggak belajar, ya itu. Yuk, silakan. Silakan muslim. Kalau kalian saya tunjukin data, kalau kalian saya tunjukin apa yang tertulis dalam Quran, jangan ngeles. Ya. Lagian ini pakar-pakar pendebat-pendebatmu sudah ngakui Muhammad itu robmu gimana? Makasih Bang Agus Ibrahim. Oke, kita kasih naik ada Tuan Mudha 97. Tuan Mudha. Ya, selamat siang Tuan Mudha. Selamat siang, Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera. Tuan Mudha. Ya, muslim Bang. Muslim Kak. Muslim. Ya, sudah lama nonton Edis TV. Sudah Kak, sudah dari beberapa bulan yang lalu. Sudah dari beberapa bulan yang lalu. Silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Saya tanyakan kalau Yesus lahir sebagai apa? Tuhan atau manusia? Ya, Tuhan manusia. Dua. Kok Bang, dua? Tuhan itu apa sih Bang? Saya tanya dulu, apa Tuhan itu? Bahasa apa Tuhan itu? Tuhan itu kan sang pencipta. Sebelum ke situ gini, saya nggak mau diskusi seperti orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa gini. Nih, saya tulis gini aja ya. Nih, saya tulis saja di layar, saya balikan ya. Saya itu Bang, diskusi itu bukan setahun 2 tahun Bang ya. Saya udah 13 tahun diskusi. Jadi yang terjadi selama ini itu yang diskusi dari dua-duanya itu orang awam.
ya, yang Islam awam, yang Kristen juga awam, dua-duanya diskusi, akhirnya ngelawak. Nih, saya tunjukkan sama Anda Bang ya. Ih, apa itu? Apa itu tadi? Apa itu tadi? Wah, bahaya. Bang, abang maco-maco kok begitu Bang? Aduh, ngeri kan ini, dunia ini. Bang, nyalakan kamera dulu. Kabur dia. Berat. Berat, saudara-saudara. Ya, itulah ya. Itulah salah satu, itu tema yang bagus itu besok kita bahas ya. Itu besok kita bahas tuh, ya. Laki-laki yang dengan laki-laki, jangan salah. Itu Muhammad memelihara yang kayak begitu. Loh iya. Di dalam Al-Quran Muhammad memelihara yang kayak begitu. Mau saya kasih tunjuk? Nah, besok ya. Kalau dalam Bible jelas dikatakan, janganlah seorang pria itu tidur juga dengan seorang pria secara bersetubuh dengan seorang wanita, karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Di dalam Al-Quran, dipelihara oleh Tuhan. Ya. Oke. Oh, masih naik lagi dia. Masih naik. Bahaya ini dia nih. Ya, Tuhan muda. Itulah toleransi kami Indonesia Timur, itu teman Kristen juga sih. Bahaya sekalian. Ya, silakan nyalakan kamera. Kamera Bang. Tapi Anda normal ya Bang ya? Normal. Saya takut ngeliatnya Bang. Abang udah gua maco-maco garang begitu kok begitu, bahaya. Oke baik, kita lanjut ya Bang ya. Kita lanjut. Tadi kita membahas kata Tuhan ya Bang ya. Nih Bang. Nih, saya tunjukin Bang di sini. Saya nih Tuhan. Bang, ini kata ini, kosakata ini bahasa apa? Bahasa Indonesia Bang. Bahasa Indonesia. Di Al-Quran ada nggak kosakata ini? Tidak ada. Tidak ada. Makanya Bang, jangan membahas yang nggak ada di Quran. Nggak ada ini di Quran kosakata ini, karena Quran bahasa Arab. Begitu juga kalau abang buka Bible, Bang, kalau abang buka Injil, nggak ada juga. Karena Bible itu ditulis dalam bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru. Itu nggak pernah ada. Paham? Ya. Nah, ketika Anda bertanya kepada saya, apakah Yesus itu Tuhan? Maka jawabannya itu, Bang, kalau Tuhan yang Anda maksud itu yang Tuhan yang di kepala Anda, memang enggak, bukan. Makanya begini, Bang. Yesus itu, dia adalah kurios. Di dalam Bible, dia itu adalah kurios. Nah, di dalam Bible, kata Tuhan ini, itu kurios. Oke. Nah, di dalam Quran, kosakata Tuhan ini itu adalah Rob. Nah, saya tanya Bang, apa makna kosakata ini di dalam Bible dan apa makna kosakata ini di dalam Quran? Jadi ini karena nggak ada kita coret ya. Ini kan terjemahan ini. Jadi kita buang aja ini ke laut, oke? Oke? Terus? Nah, yang ada dua kata ini sekarang, kurios dan rob. Nah, sekarang saya tanya, abang tahu makna kurios ini apa? Enggak. Nah, makna kurios ini adalah sesuatu yang kepadanya Anda dimiliki, sesuatu yang kepadanya Anda diatur, sesuatu yang kepadanya Anda melayani, sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Ini kurios nih. Arti dari kurios, bahasa Inggrisnya itu Lord, atau bahasa Jawanya itu Gusti. Itu sama dengan kosakata ini Bang, Rob. Rob itu juga sama, sesuatu yang kepadanya Anda dimiliki, sesuatu yang kepadanya Anda diatur, sesuatu yang kepadanya Anda dipimpin, sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Bang, saya pernah nggak nyampe ilmunya kan. Kalau kita bicara yang kayak begini, makanya saya teman-teman, gimana ya, gimana nggak nyambung. Gimana? Begini Bang, saya pernah dulu sama teman, terus lagi baca Alkitab, terus coba Bang buka di Matius 6:16. Aduh Bang, Anda saja yang dasar saja, Anda belum tahu gimana mau yang lain-lain. Kita bahas dulu. Kita bahas dulu hal yang tadi saya bahas itu, Bang. Ketika Anda diskusi tapi lihatnya kemana-mana, gimana? Mau diskusi? Bentar Bang, saya lagi dipanggil sama bos. Oke lah,
Repot kan teman-teman kan? Karena banyak begitu teman-teman ya. Banyak orang berdebat tapi mereka tidak membidangi. Baik itu yang Islam, baik itu yang Kristen. Dua-duanya nggak membidangi, dua-duanya debat. Gitu loh. Itu arti kata Tuhan tuh itu. Kalau Anda merujuk kepada terjemahannya ya nanti Anda pikir Tuhan tuh partikel tertentu. Bukan. Karena otak orang Indonesia ketika sudah dengar kata Tuhan, maka di dalam otaknya Tuhan tuh jenis-jenisan tertentu. Bukan itu maknanya. Tuhan tuh title. Sebenarnya kalau mau gampangnya Tuan gitu loh. Sama itu. Gitu loh. Jadi ketika Anda paham arti kosakata itu, maka kita bicara itu gampang. Ya. Nah, seorang Kristen itu harus mempertuan atau menjadikan dirinya itu tahluk, patuh, tunduk di bawah kaki sang anak, sang firman. Begitu. Nah, ketika seseorang patuh taat kepada Yesus, artinya dia itu taat kepada Bapa di surga. Karena Yesus itu adalah pengejawantahan atau gambar daripada Bapa di surga yang turun menjadi manusia. Begitu. Nah, sekarang seorang Kristen itu juga wajib dia mempertuan atau mempertuhan Roh Kudus itu. Ketika Roh Kudus itu menguasai hati seseorang, maka seseorang itu akan melakukan kehendak-kehendak daripada Roh Kudus itu. Simple. Begitu loh. Maka Anda berada di jalan yang benar ketika Anda sudah melakukan kehendak-kehendak Roh Kudus. Begitu. Jangan Anda melakukan kehendak-kehendaknya Allah. Ketika Anda melakukan kehendak-kehendaknya Allah, Anda kalau ketemu orang Yahudi, orang Nasrani, Anda harus desak mereka ke jalan yang sempit. Ya, orang yang sudah sering dengar saya udah paham lah ya. Cuman banyak aja, selalu aja ada orang baru gitu datang ya. Selalu saja seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Bang Jarot. Bang Jarot. Ya, Jarot. Selamat siang, Bang Jarot. Bang Jarot. Ya, Bang. Ya, Muslim, Bang. Muslim, Bang. Silakan, Bang. Kok ke sini sini? Nyalakan kamera. Ya, kamera silakan Bang dinyalakan. Bang Jarot. Nggak tahu caranya, Bang. Nggak tahu caranya. Ini Anda follower 100.000, tapi Anda tidak tahu caranya. Karena sini, Bang. Oke, baiklah. Karena Bang Jarot tidak jelas, jadi saya turunkan ya. Kita kasih naik lagi. Ada... sebentar ya. Ahmad Alibaba. Oke, Ahmad Alibaba. Ko mai ka televel. Halo Ahmad Alibaba. Laku live na ya, aku lau give aku. Ahmad Alibaba. Lau give aku arato balu saka iso 1000 koin Baik, kita iso. kasih turun dulu. Banyak orang nggak jelas. Oke, kita kasih naik ada Radian aja. Radian aja. Radian aja, selamat siang. Siang, Bang. Ya, Muslim Bang Radian. Muslim. Muslim. Oke, silakan Bang. Nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Ya, Bang Radian, sekali lagi saya konfirmasi karena Anda tadi mengatakannya baru menutup kamera ini. Apakah Anda Muslim? Iya, Bang, Muslim. Muslim. Sudah lama nonton Edis TV? Sering sih. Sering. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya seru aja soal perdebatan. Sebenarnya iya sih bisa dikatakan Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu mengejawantah ya. Dalam ajaran Islam juga kalau ada 3 pasti. Ada fikih, tasawuf, tauhid ya. Itu pelajarannya sebenarnya sama apa yang dipaparkan oleh abangnya di sini. Iya. Tuhan itu mengejawantah, turun dari martabat ahad. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Nah itu di kajian ma'rifat sebenarnya udah dijelaskan gitu Bang. Oh Yesus itu dia Tuhan. Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus bukan Tuhan gitu Bang. Yesus itu Tuhan tapi dia itu bukan Bapa di surga. Nah gitu. Yesus Ya. Tuhan bisa dikatakan gitu. Iya.
Jadi Yesus itu berdoa kepada Bapa di sorga. Bukan Bapa di sorga itu bukan Yesus itu sendiri. Kita juga sama di Islam kayak gitu, Bang. Iya, makanya saya itu 13 tahun meneliti ajaran agama Islam. Makanya banyak orang Islam awam mempermasalahkan Yesus Tuhanmu, Bapa Tuhanmu, Roh Kudus Tuhanmu. Ini orang nggak ngaca, Muhammad dan Allah Tuhanmu juga. Gitu loh. Karena konsep Trinitas itu oke. Di Islam Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Dan Muhammad pun berkata, Ana Ahmad bila mim, Ana Arabi bila ain. Ana Ahmad bila had. Aku itu satu. Itu kan ajaran tasawufnya gitu. Iya, artinya Anda sudah mengaku ya bahwa Muhammad itu adalah Tuhan juga ya? Iya. Iya. Jadi muslim-muslim, jangan kalian bilang kalau umat muslim tuh nggak ngaku Muhammad itu Tuhan. Ini orang-orang kalau udah belajar mendalam agama Islam, Muhammad itu Tuhan kalian. Bahkan Siti Jenar pun mengaku, Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah gitu kan. Tidak ada Tuhan selain aku. Tapi aku di sini adalah aku yang satu, aku yang besar. Mereka yang sudah mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Sebenarnya semua konsep agama juga begitu sih. Ya, tapi gini Bang, bedanya begini. Kalau Tuhan Anda itu Allah, maka Anda tidak mempertuhan Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga itu bukan Allah. Nah, kenapa kita bisa simpulkan bahwa Bapa yang mengutus Yesus bukanlah Allah yang mengutus Muhammad? Kenapa bukan? Karena perintahnya beda. Apa yang Bapa di sorga katakan? Jangan mengingini istri sesamamu. Nah, Allah malah mendukung Muhammad ngambil istrinya orang. Nah, menjadikan istrinya orang jadi istri dia. Loh, sekarang saya tanya, betul tidak bahwa Muhammad ngambil bekas istri anak angkatnya sendiri? Kita kalau ngambil sejarah itu baik dan buruknya itu udah agak ini ya. Kita ambil ke topik pembahasan yang tadi aja. Kita mau bahasnya fikih, tasawuf atau tauhid. Kalau fikih itu tatarannya untuk syariat. Ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah, itu ada 4 pandang. Nah, kita harus bahasnya. Nah, itu ke perilaku. Dan setiap orang itu pasti, dan Muhammad juga sama. Seperti kita, seperti manusia biasa gitu. Nah, makanya saya bilang Bang, gini, maksud saya kita tidak perlu memperjelas lagi karena Abang ini sudah paham apa yang saya maksudkan. Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Tuhan Anda, betul? Gelar sebenarnya Muhammad itu, gelar. Iya, Anda sudah mengakui kan bahwa Muhammad itu Tuhanmu? Ya. Oke, Anda sudah mengakui. Yang meliputi semua. Oke. Nah, berarti sekarang masalahnya begini. Ketika Anda mempertuhan Muhammad, maka saya pastikan Anda akan berada di jalan yang salah. Kenapa? Karena Anda akan melakukan apa yang dilakukan oleh Muhammad, betul? Nah, salah satu yang diperintahkan oleh Muhammad, kalau Anda bertemu orang Wahyudi, orang Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit, persempitlah jalan mereka, betul? Enggak begitu juga Bang ajarannya. Konsepnya nggak begitu. Cuma hadisnya bunyinya begitu. Salah memahami aja, Bang. Di mana di sini yang salah memahami? Ini hadis begitu jelasnya, Bang. Makanya pernah bilang bukan gitu, Bang. Jadi maksudnya setiap orang kan mempersepsinya beda-beda ya. Termasuk saya juga, persepsi saya juga beda terhadap itu. Oke, tapi Abang pernah dengar hadis itu? Hadis kalau bertemu Yahudi dan Nasrani harus didesak mereka ke jalan yang sempit. Harus didesak, harus dibunuh gitu kan. Iya. Yang maksud dibunuh itu bukan orangnya. Bagi saya sendiri ya, kalau sudut pandang hakikat ya. Soalnya ada Ahmad, ada Muhammad gitu kan. Itu beda-beda, Bang. Kalau kita memperdalam Islam yang sesungguhnya, nggak seperti itu. Kita memakai konsep Trinitas, kita memakai konsep Tritunggal, termasuk di Islam juga ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan itu ada di dalam diri kita. Iya, tetapi sekalipun Anda sudah menggunakan konsep Tritunggal atau Trinitas juga, tetapi yang Anda pertuhan itu bukan yang ada dalam Bible. Nah, itu sebenarnya gini, Bang. Di sini konsepnya gini, di sana konsepnya gitu. Nah, kita itu terjebak di konsep sebenarnya, Bang. Yang jadi masalahnya terjebak pada konsep keagamaan itu sendiri. Iya, tapi sebenarnya saya juga nggak senang kalau bicara-bicara hal-hal yang agak konsep-konsep begitu. Saya lebih senang gini loh. Lalu intinya kan gini, Bang, muaranya itu begini. Lalu bagaimana kita harus hidup, betul? Nama ya. Allah itu nama. Bukan. Intinya begini. Intinya kan lalu bagaimana seseorang itu harus hidup. Apa yang harus dilakukan? Apa kata Yesus?
Hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, betul? Iya. Nah, masalahnya Bang, kalau Anda ikut Muhammad, tidak mungkin Anda mengasihi sesama manusia. Coba, ketika seseorang menjadi pengikut Muhammad yang sejati, mempertuhan Muhammad, menjadikan Muhammad sebagai robnya, sebagai yang harus diikuti, yang sebagai pemimpinnya, maka kan harus ngikutin apa kata Muhammad, betul? Iya. Nah, ketika Anda ngikutin Muhammad, yang harus Anda lakukan adalah jika kalian bertemu dengan Wahyudi Nasrani, bunuh, betul? Bahkan kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin membunuh Wahyudi, betul? Jadi gini Bang, kalau kita masuk ke dalam ya, jadi Muhammad itu terbagi 4 dalam kayak di Islam itu terbagi 4. Secara majazi yang ada di Arab itu kan udah gak ada, udah dibahas lah, udah masa lalu. Nah yang harus kita kenali itu Muhammad yang ada di dalam diri kita, ruh kesadaran kita atau ruh kudus kita. Sebenarnya itu sih, antara ruh kudus Isa dan Muhammad itu adalah kesamaan ruhnya dia, ruh kesadarannya dia, percikannya dia. Oke, berarti Anda, ya saya sudah paham kok Bang, gini. Artinya kita itu kan harus mengikuti atau itu harus dikendalikan oleh roh yang daripada Tuhan, betul nggak? Nah, ketika kita dikendalikan oleh roh yang daripada Tuhan, maka kita itu akan melakukan apa yang Tuhan mau, bener nggak? Iya. Nah, masalahnya Bang, rohnya siapa? Rohnya setan atau rohnya Tuhan? Roh kudus atau roh hantu? Atau roh jahat? Karena begini Bang, saya percaya begini. Yang Anda ikuti itu roh jahat. Kenapa? Kenapa saya katakan roh jahat? Ngerakit bom, ngeledakin gereja. Itu roh jahat Bang yang menguasai diri dia. Bang, saya juga sama lagi memerangi itu. Sekarang kan Bang, tapi kan itu memang ajarannya, gimana? di Islam itu banyak oknumnya Bang. Bukan oknum Bang, ini ajarannya. Lihat nih Bang ya, saya kasih tunjuk ya Bang ya. Waduh, berat ini Abang nih. Saya kasih tunjuk Bang, nih. Iya. Nih. Iya, sob. At-Taubah 29 ya Bang ya. Saya kasih tunjuk Bang. Saya balikin kamera saya. Ini bukan anu Bang, makanya saya bilang kalau Anda tidak ganti Tuhan, buru-buru Anda ganti Tuhan. Ya Anda Bang. Makanya 2025 ganti Tuhan. Nih. Ya nih. At-Taubah 29 apa dikatakan di sini? Perangilah. Di sini bahasa Arabnya itu Bang, qatilu. Qatilu itu sebenarnya apa coba Bang? Iya, bantai, betul nggak? Iya, bantai. Aslinya itu bantai. Qatilu itu bunuh, hilangkannya ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai apa mereka diperangi, harus dibantai sampai mereka membayar jizyah dengan keadaan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Iya. Nah, coba Bang, kalau ada orang yang memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Muhammad, itu sesuai dengan ajaran agama Islam nggak? Enggak. Nah, terus ayat ini buat hiasan. Maka benarlah kata Saifuddin Ibrahim, ayat ini bagusnya dihapus. Gimana? Pertama dari mutasyabihat ya. Jadi ada kata-kata kiasan. Jadi tidak bisa dimakan dengan letter kayak gitu Bang. Yang dimaksud perang. Kan ini Quran untuk zaman Nabi Muhammad ya, zaman waktu itu. Kalau kita dirunut ke sekarang, siapa sih Muhammad itu? Siapa sih orang kafir itu? Firaun itu. Nah itu Firaun itu merujuk ke ego kita sebenarnya Bang. Muhammad itu adalah kesadaran kita. Dan ini Anda nampaknya udah tafsir bebas. Kita nggak kaji diri. Kan kita itu Quran gak bakalan jadi bermanfaat kalau hanya ke situ aja arahnya, memerangi orang lain. Kenapa nggak ngaji diri? Iya kan? Akhirnya perdebatan. Bang, gini, kalau kita belajar tentang sejarah Muhammad, apa yang Muhammad kerjakan Bang? Banyak. Jihad, bener nggak? Waktu. Sebentar Bang, sebentar. Itu peradaban itu. Sebentar. Kita jangan bicara hal-hal yang kita kait-kaitan atau kita cocok-cocokkan dengan gini. Secara faktual atau secara fisikal, secara nyatanya, Muhammad tuh kerjanya berjihad, bener nggak? Dia perangi sana, ambil harta rampasan, perangi kaum ini, perangi kaum itu, perangi bani ini, perangi bani itu, betul nggak? Bener nggak? Iya. Iya.
Contohnya, ketika dia melihat orang-orang Yahudi di Khaybar, dia perangi orang-orang Yahudi di Khaybar, itu betul nggak? Dia ambil harta rampasan dari situ, betul nggak? Ya kan nggak tahu, saya nggak pernah hidup di zaman itu kan hanya sejarah. Nah ini, makanya saya bilang bang, jangan tanggung-tanggung bang, tinggalin sekalian Muhammad bang. Gimana? Al-Quran itu jadi karya sastra, kayak di pewayangan juga, kayak film Mahabharata, itu kan kitab-kitab lawas ya. Kalau kita hanya membaca itu nggak ada maknanya. Kalau kita ambil itu maknanya di kehidupan sekarang, kita ambil karakter-karakternya, sifat-sifatnya, itulah yang akan membawa kita pada karakternya Muhammad. Bukankah dia mengangkat pedang? Iya. Dan dia memerangi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Bukan perang Badar itu kan bukan keluar. Perang yang sesungguhnya adalah memerangi sifat-sifat keakuan kita. Nah ini makanya saya bilang, Anda seolah-olah menafikan apa yang ada. Anda ingin buat semuanya menjadi hal-hal yang sifatnya rohani. Iya, jadi ini. Nah, yang jadi ini, kan sekarang udah jadi identitas, udah jadi kurikulum, udah jadi pelajaran. Ini yang jadi dogma-dogma sekarang. Ya, terus tapi saya paham kok dengan apa yang Anda katakan. Anak-anak Gini, anak-anak sekarang. Ya, jadi begini. Memerangi oknum-oknum itu. Saya sendiri Islam, tapi saya tidak ini ya. Nah, banyak di Islam juga kayak gitu. Saya juga nggak menyalahkan. Ya, tapi begini bang. Tapi ini saya tidak menyalahkan Islamnya, tapi saya lebih ke orangnya sih. Lebih ke orangnya. Kalau ajarannya sih oke. Terus Kristen oke. Hindu oke. Buddha semua saya udah pelajari, konsepnya sama, konsep ketuhanannya. Bedanya itu bang. Bedanya itu siapa yang dipertuhan itu bang. Sama. Kita kebanyakan dari selama ini menyembah nama-nama aja. Kita terjebak di konsep, terjebak di identitas. Kita hanya baru menyelami agama itu sampai identitas, nggak sampai ke pusat inti. Iya, justru kalau di Kristen itu bukan hal-hal yang seperti itu bang. Di Kristen itu bagaimana seseorang itu harus hidup mengikuti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh roh Tuhan yang ada pada diri dia. Nah, makanya bang, ketika roh Tuhan itu tinggal di hati seseorang, maka orang itu tidak akan melakukan apa yang iblis mau. Dia curi, dia tidak mengambil hak orang lain, ya kan? Betul nggak? Kan sama. Iya. Tapi masalahnya bang, masalahnya begini, ketika Anda jadi Muslim, ini saya kasih contoh bang ya, boleh nggak Anda memberi makananmu kepada orang lain yang bukan Muslim? Boleh. Menurut ajaran agama Islam nggak boleh. Gimana? Kata siapa? Kata Muhammad. Makanya saya bilang bang, masalahnya begini, Anda sudah membuat Muhammad versi baru, Muhammad yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Muhammad kan dengan rahmatan alamin, dia universal membawa ajarannya. Nah untuk ini, seluruh agama. bang, kalau saya bicara tentang Muhammad, maka saya tidak boleh mengarang sosok Muhammad sesuai dengan keinginan saya. Muhammad mengajarkan begini, oh itu maksudnya begini. Itu. Mau pakai kitab gak? Saya ya ada hadisnya. Saya juga ada hadisnya. Ini buat dari Muslim ya. Sebelum mengajarkan konsep-konsep yang 5 waktu, dia harus menyendiri dulu. Itu ada gitu. Oke, ini tunjukkan ya. Nanti abang juga tunjukkan. Iya. Ini kalau seseorang ngikutin Muhammad bang. Ini kalau seseorang ngikutin Muhammad ya. Perhatikan ya. Nih, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Iya. Nah, sekarang gini, sebentar bang, sebentar, Anda punya makanan di rumah, oke? Taruhlah tetanggamu seorang Karesteng atau seorang Wahyudi, oke? Nah, mereka misalnya tidak mampu nih, nggak ada beras, ya, nggak ada makanan. Kita bahasnya tidak masalah Yahudi, Nasrani atau apa. Coba tanya lagi, nggak ada Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, nggak ada di situ. Apakah orang yang beriman di sini siapa maksudnya? Nah, orang yang beriman itu yang meyakini keberadaan Tuhan. Nasrani kalau yang beriman ya beriman. Ya orang Yahudi ya kalau beriman ya beriman. Dia siapa Tuhan di sini? Tidak ada di sini bang beriman, maksudnya di sini beriman ada aja Tuhan ada. Aduh berat, makanya kalau abang ini ya artinya gini bang, walaupun Anda ini sudah sampai kepada tahap demikian, tapi Anda ini masih mengingkari kenyataan tentang sosok Muhammad yang sesungguhnya. Tapi nggak apa-apa lah, itu nanti proses berjalannya waktu. Saya punya banyak teman-teman seperti Anda ini ya, memang keras mereka masih terus bersikeras lah hatinya, tapi lama-kelamaan mereka akhirnya sadar
Loh, saya ada loh bang teman gitu, udah lama, bahkan udah kalau nggak salah 7 tahun ya, dulu debat sama saya persis kayak gini. Setelah 7 tahun berikutnya, dia ngomong sama saya, Dis, bener yang dulu kamu bilang sama saya. Iya. Semenjak saya jadi orang Islam, sebenarnya saya itu ngikutin apa kata Muhammad. Saya itu membuat Muhammad jadi raja di hati saya. Makanya saya begini, saya ngambil air wudhu, saya gini, ngirup air. Itu semua karena Muhammad. Diakui. Itu Bapak doktrin, bukan? Loh. Saya sholat aja baru sekarang, Bang. Sekarang begini, masalahnya begini loh, Bang. Saya Jika Anda betul-betul ngerti makrifat tadi Anda sudah bilang kan. Iya. Sebenarnya yang menjadi raja di hatimu, yang menguasai hati, merintah di hatimu, siapa kalau bukan sosok Muhammad? Enggak. Terus siapa? Iya. Muhammad ada di saya, Allahnya ada di saya, tiga-tiganya ada di saya. Iya, artinya ketiga sosok itu memerintah dalam hatimu kan? Iya. Nah, ketika Muhammad memerintah dalam hatimu, yang Anda lakukan apa? Pagi-pagi ambil air, sedot-sedot air, betul nggak? No. Belum lagi nanti yang pergi ke Arab, betul nggak? Di sana main lempar-lemparan batu, bener nggak? Nah iya, kalau baru tahapan itu sih gitu. Saya nggak akan menyalahkan. Belum aja, Bang. Tapi itulah, besok-besok pasti Anda paham apa yang saya katakan. Mungkin bukan hari ini ya. Itu berproses, Bang. Karena membalik sesuatu yang sudah mengakar mendarah daging itu tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Tapi satu hal, coba Anda utarakanlah sama saudara-saudara muslim Anda itu, bagaimana Anda memperjelas bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam. Coba bagaimana Anda ini? Coba silakan Anda utarakan. Muhammad dia sendiri mengaku gitu. Agamin Arabi bila ain. Berarti dia adalah Tuhannya umat Islam ya? Nah kan masih ada saklarnya juga. Saya bilang mereka ini ada saklarnya. Tadi Tuhan, sekarang bukan. Tuhan kita sendiri sebenarnya. Bahkan Tuhan itu juga dikasih nama oleh kita loh. Allah juga eksisnya oleh Muhammad ya kan. Allah Bapa eksisnya oleh Yesus ya kan. Sebenarnya kita dan Tuhan itu adalah manunggal, ada satu kesatuan. Ya, Tuhan yang mana yang saya maksudkan gitu loh. Tuhan yang diciptakan oleh Muhammad atau Tuhan yang dimaksud di dalam Bible. Nah, bagi saya sama aja, Bang. Kalau udah cuma beda nama aja, Bang. Beda. Barangnya satu. Ketika Tuhan di dalam Al-Qur'an memerintahkan Muhammad untuk mengambil bekas istri anak angkatnya. Beda nggak dengan Tuhan di dalam Bible? Jangan mengingini istri sesamamu. Ini kan bertolak belakang, Bang. Nah, oke lah, begitu Bang Radian. Kita sambung lagi ya kepada muslim yang lain ya. Oke, ya. Oke, makasih Bang Radian. Oke, sebentar saya mau konfirmasi nih. Jadi Anda mengakui bahwa Muhammad itu Tuhanmu ya? Enggak, dia Rasul. Nah, bentar, oke lah Bang. Makanya saya bilang on off ini dasarnya. Sebentar Tuhan, sebentar bukan. Karena makanya saya bilang berat. Makanya saya bilang dia itu ada saklarnya gitu loh. Aduh, on off ada saklarnya. Oke, kita kasih naik ada Egi. Ya, Egi, selamat siang. Halo. Siang, Bang. Ya, Bang Egi, apakah Anda ini seorang muslim? Alhamdulillah, aku seorang muslim. Muslim. Ya, gimana, Bang? Iya. Kenapa? Bagaimana? Sudah lama nonton Edis TV? Baru aja, cuma nongol lewat di beranda. Sebelumnya sudah pernah? Belum. Nonton Edis TV? Belum. Baru pertama kali? Baru pertama kali. Pertama kali. Itu lihat ya teman-teman ya, artinya masih banyak teman-teman muslim yang baru melihat channel ini, teman-teman. Iya. Oke. Bang Egi, Anda ini mempelajari agama Islam itu sungguh-sungguh mendalami atau hanya sekedar ikut-ikutan saja? Kalau soal agama itu ya tergantung diri sendiri sih, karena kan namanya kita manusia itu terkadang otak kita bagus, terkadang juga otak kita. Gini, Egi, coba gini. Pertanyaan saya adalah pertanyaan saya tadi. Kenapa? Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya tadi? Yang Islam. Nah kan berat kan, makanya siapin panadol.
Yang saya tanya, apakah Anda ini seorang Islam yang hanya ikut-ikutan atau Anda sungguh-sungguh memperdalam Islam? Ya memperdalam lah. Memperdalam. Ya. Oke, berarti Anda sudah pernah membaca Al-Quran sampai selesai? Alhamdulillah. Sudah Anda baca terjemahannya? Kalau soal terjemahnya enggak bang. Terus gimana Anda bisa tahu artinya? Ya kalau masalah itu saya nggak tahu artinya, tapi kan kita dia berarti persis kayak begini. A I A U I A U E. Loh, iya kan? Saya membaca indah tapi saya tidak tahu apa yang saya ucapkan. Loh, gimana? Ketika kita membaca sesuatu tapi kita tidak tahu, itu sama saja kita seperti, mohon maaf, seperti pantat ayam. Nah, kita mau cuap-cuap tapi kita nggak tahu apa. A I A U I A U E. Betul nggak? nggak juga sih. Loh, terus gimana ketika Anda membaca sesuatu tapi Anda tidak tahu apa yang Anda baca? Ya seperti yang apa ya, imanin aja. Imani saja. Berarti Anda tidak tahu Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu takut kepada manusia. Anda tidak tahu? Enggak. Berarti Anda juga tidak tahu ketika Al-Quran mengatakan Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Waduh, banyak nggak tahu. Makanya kan saya bilang teman-teman, menjadi dia muslim karena dia tidak tahu ajaran agama Islam. Seandainya dia tahu ajaran agama Islam, dia pasti akan meninggalkannya. Terbalik ya bang. Oke, sekarang Anda tahu Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan? Iya boleh lah kalau dia nikah sama dia. Apa bedanya umat dia? Apa bedanya manusia? Bang, ada Al-Quran di situ? Ada. Nah, coba buka surat Al-Ahzab ayat 51. Memang beratnya. Coba dibaca bang, Al-Ahzab 51. 51 ya. 51. Lebih bagus sebenarnya bacanya di toa bang. Ya. Di toa sambil sholat Jumat. Saya mau bikin film pendek. Ada orang baca terjemahan Al-Quran, terus didatangi orang. Yang Anda bacakan, Anda menista. Itu keren itu. Coba yuk baca. Tapi aku boleh tanya nggak bang? Boleh, tapi habis ini ya, coba diselesaikan dulu. Bentar ya. Ayat berapa tadi? Surat Al-Ahzab ayat yang ke-51. Al-Ahzab ayat 51 ya. Silakan dibaca. Engkau boleh. Engkau di situ siapa? Ya. Engkau di situ siapa? Engkau apa nih, menangguhkan? Iya, engkau di situ siapa? Bang? Engkau itu berarti Anda. Iya, siapa? Merujuk kepada siapa itu? Ya pada manusia. Makanya saya bilang teman-teman ya, alasan seseorang masih Islam karena dia tidak mengerti apa itu Islam. Engkau di situ amat bang. Lanjut. Engkau boleh menangguhkan atau dalam kurung menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu. Para istrimu berarti sudah sah nikah itu. Lanjut. Dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Ya berarti dalam sini berarti sudah istri sah. Sudah istri sah. Saya buka ya. Saya buka di sini ya Al-Quran saya bang ya. Al-Ahzab ayat yang ke 51. Oke, memang mereka ini memang sulit pak. Surat Al-Ahzab ayat 51. Iya, direvisi terus mereka, tiap tahun direvisi. Tahun 2020 bakal ada Alkitab aku dapat, Alkitab LBGT, cok. Waduh, berat saudara-saudara. Oke, lihat ya. Coba bang baca ini. Ini Al-Quran bukan bang? Ya. Oke, coba dibaca ini. Coba baca. Engkau, kamu boleh
Meneguhkan atau menggauli siapa yang Enggak, kamu apa? menangguhkan, Hmm. menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu. Berarti Terus. istri itu sudah sah. Nah, terus. dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Oke, berarti Muhammad boleh nggak menggauli siapa yang dikehendaki? Ya kehendaki berarti ya harus emang sah, tidak boleh, maksudnya nggak sembarangan menggauli juga sih. Kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki, betul nggak? Ya. Terus dan siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya kembali, dan perempuan yang telah dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Oke. Jadi kalau Muhammad menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan sama dia, ada dosa nggak bagi dia? Menggauli perempuan yang sudah diceraikan Muhammad gitu. Berat memang ya, tidak ngerti Qur'annya sendiri. Makanya Bang, besok baca keras-keras ini ditoa di masjid. Saya pastikan Anda didatangin orang. Nah, ketika Anda didatangin orang, tunjukin saya lagi baca Al-Quran gitu. Kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Ketawa-tawa dia senyum-senyum kan? Betul. Lu gimana deh? Coba di sini Muhammad menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan sama dia. Dan siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Kalau di dalam situ boleh tulisannya. Iya. Jadi Muhammad kalau dia sudah menceraikan perempuan, boleh nggak digauli kembali yang sudah diceraikan itu? Di situ kata boleh. Boleh. Dosa nggak Muhammad kalau melakukan seperti itu? Ya nggak tahu juga sih. Ini loh, tidak ada dosa. Tidak ada dosa bagi Muhammad. Tapi kalau nggak ada dosa berarti ya nggak dosa gitu aja. Nah iya. Sedangkan kalau bukan Muhammad, misalnya kamu sudah ceraikan istrimu, oke? Terus kamu gauli istrimu yang sudah kamu ceraikan itu, dosa nggak? Iya, kalau kita umat biasa ya dosa lah. Dosa. Kalau kalian yang melakukan dosa, kalau Muhammad kagak dosa. Karena Muhammad spesial di hadapan Allah. Betul. Ya, begitupun dengan Nabi Isa, spesial di depan Allah. Iya, tapi spesialnya Nabi Isa, tidak pernah spesialnya Nabi Isa itu soal bebas menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Betul. Itu menurut kalian Yesus ya? Atau beda, Bang? Bagaimana? Nabi Isa itu menurut kalian Yesus atau beda, Bang? Ya, jadi begini. Isa itu adalah Yesus versi KW. Kalian ingin membuat Yesus baru versi kalian. Tapi banyak nggak benernya. Yang benar cuma satu, bahwa dia seorang yang suci. Kayak gini, berarti maksudnya kayak gini, berarti yang bunuh Bunda Mama Isa itu siapa? Oke, baik, ini pertanyaan bagus. Yang membunuh mamanya Isa nggak ada di dalam Bible maupun di dalam Quran disebutkan bahwa ada yang membunuh dia. Jadi pertanyaanmu salah. Ya. Terus pertanyaan kayak mana? Ya, kalau kamu katakan siapa yang membunuh Maryam atau Maria, di dalam Bible nggak disebutkan bahwa dia itu dibunuh. Terus disebutnya apa? Dimatikan? Ya, nggak diceritakan tentang kematiannya juga, sebenarnya nggak diceritakan. Ceritakannya. Emangnya dalam Quran diceritakan kematiannya Maryam? Kalau selama saya ini belum dengar juga sih. Iya, terus kenapa Anda mempertanyakan sesuatu yang tidak ada? Lah, nggak mungkin orang yang hadir di bumi ini pasti nggak mungkin hidup selama-lamanya. Ya, saya setuju dengan Anda, tetapi apakah dia dibunuh? Kan tidak juga, bisa saja dia mati secara wajar. Kan gitu. Tapi boleh nggak saya nanya balik? Ya. Oke. Menurut agama Islam Muhammad dibunuh nggak? Menurut agama Islam, maksudnya menurut literatur agama Islam Muhammad dibunuh nggak? Sepengetahuan saya Muhammad itu tubuhnya aja yang mati tapi rohnya naik ke atas. Nggak nyambung kan? Iya, dia matinya dibunuh nggak? Nggak dibunuh karena dia sakit, nggak dibunuh. Ya, dia diracun oleh wanita Yahudi. Diracun. Ya, oke, gini saja. Muhammad itu kekasihnya Allah, betul atau tidak? Ya, betul. Oke. Nyawa Muhammad sudah dicabut sama Allah, betul atau tidak?
Iya betul, dari badannya. Oke, berarti Allah mencabut kekasih nyawanya sendiri, betul nggak? Nggak itu juga sih, karena kan dia angkat ke atas. Nah, Bang, saya ulangi lagi pelan-pelan ya. Apakah Muhammad itu kekasihnya Allah? Iya. Apakah nyawanya Muhammad sudah dicabut oleh Allah? Nyawa dari tubuhnya yang dicabut. Nah, berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri, betul nggak? Iya. Nah, sama kayak gini Bang. Nih, sama kayak berita di Bogor. Nah, ini. Kelihatan Bang? Kelihatan? Ya. Kelihatan? Ya. Fakta pria bunuh kekasihnya sendiri. Betul. Apa hubungannya dengan? Nah, berat. Jadi pertanyaan-pertanyaan macam begini nih nggak usah. Gini loh. Pertanyaan-pertanyaan kalian tuh nggak pernah berkualitas loh. Yesus Tuhan, ya. Maryam ibunya, iya. Nyawanya Maryam dicabut oleh Tuhan. Berarti Yesus mencabut nyawa ibunya sendiri. Bang, pertanyaan macam apa sih kayak gitu? Nanti kamu saya balikin, kamunya mewek. Lain mewek. Loh, kita punya sekarang saya tanya, apakah Allah itu, apakah Muhammad itu kekasihnya Allah? Ya. Pasti. Oke, apakah Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri? Jangan samakan manusia, itu manusia biasa. Ya sudah, enggak saya samakan. Sekarang gini, berarti Allah membunuh kekasihnya sendiri, betul nggak? Ya. Nah, makanya saya bilang ini terinspirasi dari Allah ini. Bunuh kekasihnya. Aduh, gimana? Ada nggak terusan itu terinspirasi dari Allah itu? Sekarang saya tanya, apakah dia membunuh kekasihnya? Iya, tapi ada nggak tulisan terinspirasi dari Allah itu? Loh, artinya dia melakukan hal yang sama seperti Allah lakukan, betul nggak? Tapi terinspirasi dari Allah nggak? Oke, taruhlah dia tidak terinspirasi, tapi dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Allah terhadap Muhammad, benar nggak? Dia Muhammad nggak? Ini bagaimana sih? Yang bilang dia Muhammad siapa? Nah, derajatnya sama dengan Muhammad nggak? Tuhan, dia sama dengan Tuhan kan? Oke, tapi sama-sama membunuh kekasihnya, benar nggak? Ya. Sama-sama membunuh kekasihnya, benar nggak? Ya. Sebenarnya nggak membunuh sih. Sebenarnya nggak membunuh. Aja yang dilepas. Memanglah kalian ini, Bang. Semua ledekan-ledekan kalian terhadap agama Kristen itu udah saya pulangin, Bang. Sekarang, sejak kapan agama Kristen? Anda akui nggak bahwa Muhammad itu, Rob? Karena aku nggak pernah ngeledek, karena jujur ya, aku suku Toraja, keluarga aku kebanyakan Kristen. Aku cuma mau naik di sini mau dilihat pencerahan, bukan saling ngeledek-ngeledek. Kan, makanya saya bilang, Anda pertanyaanmu kan sama seperti dari mereka. Siapa yang mencabut nyawa Maryam? Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Ya, Yesus Tuhan. Berarti Tuhan nyabut ibunya sendiri, nyabut nyawanya sendiri gitu kan? Betul nggak? Kamu lihat kan kayak gitu kan? Ya, tinggal jawab aja siapa. Pertanyaanmu kan itu, arahnya ke situ, saya tahu. Betul. Enggak juga sih, karena sejauh ini karena pelajaranku itu tentang, maksudnya saya juga pelajari Isa tapi nggak terlalu kan, makanya saya tanya siapa yang mencabut nyawa Ibu Yesus kayak gitu. Kalau di dalam Bible itu Bang, nggak ada nyawa itu dicabut-cabut Bang. Setahu saya. Yang dicabut-cabut itu singkong. Tahu singkong kan? Kata kamu nggak ada di dalam Bible, oke nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada, berarti nggak jelas. Di Quran ada nggak? Di Quran ada nggak yang cabut-cabut nyawa? Nggak tahu. Nggak tahu, nggak tahu, tanya saya. Oke lah Bang, kita rehat dulu ya. Sudah jam 2 lewat ya. Oke lah, kita rehat dulu. Oke, saya turunkan dulu ya Bang ya. Sampai ketemu lagi Bang. Besok nonton dulu lah. Jangan langsung main naik aja Bang nih. Naik aja. Ya, sekali lagi. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6, ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada.
tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan. Untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi. Bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong. Ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah, teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi, Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.